menghampiri tahta-Mu yang kudus. Mari ya Bapa, layakan kami sore hari ini untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sambutlah kami Tuhan dengan tangan-Mu yang terbuka. Kami tahu Tuhan, semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi oleh karena Roh Kudus, oleh karena Roh-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami, membawa kami di setiap jalan-jalan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Mari seunda kita bangkit berdiri, kita angkat pujian mengatakan Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir. Seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini.
Roh Kudus, jamalah dengan kuasa Roh, jamalah dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Jamalah kami Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami sanjung Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya Yesus. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang perkasa. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Lawatilah kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Engkau penuhi kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan. Engkau jamah kami satu persatu. Berikan semangat, sukacita, kekuatan yang baru untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk kami dapat menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami, seluruh anggota keluarga kami. Kami tahu Tuhan, ini semua oleh karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga kami boleh, Tuhan, tetap merasakan kasih-Mu Bapa dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kami undang Roh Kudus mengurapi kami semua. Mengurapi jemaat-Mu ya Tuhan. Mengurapi jemaat-Mu mungkin yang masih dalam perjalanan. Mari Tuhan atur langkah mereka, percepatkan langkah mereka. Sehingga sore hari ini kami boleh bersama-sama memberikan puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami, sebagai tanda terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu atas dalam hidup kami. Ampuni segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Mari Tuhan urapi ruangan ini, urapi kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan, tim musik, singer maupun hamba-Mu yang akan memimpin pujian, baik yang menjalankan persembahan yang teristimewa yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua pada sore hari ini. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberikan puji-pujian kepada-Mu ya Bapa. Kalau ada oknum-oknum yang tidak senang, roh-roh jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu, mengambil rampas sukacita kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, hancurkan, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami buka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian mengatakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah. Dalam kasih-Nya
bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Dalam kasih-Nya berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, sore hari ini saya akan percaya kita bertemu dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saat kita menyanyikan pujian ini, biarlah kita menyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan hormati saudara. Pada sore hari ini, satu minggu kita berpisah satu sama yang lain. Dan sore hari ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita saudara-saudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap bersyukur oleh karena kasih Tuhan. Kita tetap dipersatukan dalam kasih Allah. Terima kasih. Haleluya. Kita ganti pujian mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya kata terikat tulang. Hati
seperti air madu. Haleluya Yesus. di hatiku. Oh Yesus. Oh Yesus, itu hanyalah Kau. Namamu kan kuingin di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia Selamanya jiwaku haus. Haleluya. aku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah. Saya undang semakin berdiri. Hatiku yang kering ini akan cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuingin di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selalu. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Kekasihku hanyalah Kau. Namamu kan kuingin di hatiku. seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selalu. Seumur hidupku. Haleluya. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia Selamanya. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Benar Tuhan, kami mau setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Dia, tinggikan Dia. Dialah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Kau layak dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami agungkan namamu Bapa. Kami tinggikan namamu Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seumur hidupku
Gembala untuk menyampaikan firman hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selama. Ku mau setia, Ku mau setia, haleluya. setia, setia selama. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Glory, Haleluya. haleluya, Yesus. Tiada yang lain dalam hidup kami selain Engkau. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong kami. Roh Kudus dan firman Tuhan yang selalu menerangi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di dalam rumah Tuhan, memberikan pujian, penyembahan kami kepadamu. Kami yakin Engkau hadir dalam persekutuan ibadah kami. Berkati tim pelayanan yang sudah melayani hari ini. Ampuni segala dosa, kesalahan, keliruan kami dengan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan. Biar taburan firman Tuhan itu boleh senantiasa memberkati kami. Dan kami mempercayai itu adalah kebenaran perkataan Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Senang kita berjumpa lagi dalam ibadah raya kita. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudariku. Hari ini Minggu tanggal 17 November, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keilahian dan kekekalan Yesus Kristus. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, memahami akan hal ini, tentu seperti pujian kita. Dalam hidup ini, dalam hati ini, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup ini hanya bagi Dia. Dan tentu hal ini akan membuat kita dengan pemahaman kita ini, kita makin setia dan tetap setia seumur hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dari generasi ke generasi tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Manusia tidak menomorsatukan Tuhan. Dia menomorduakan, bahkan nomor berapa gitu ya, di dalam kehidupannya. Karena apa? Di dalam hatinya, di dalam kehidupannya penuh dengan hal-hal yang lain. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ke-1.
Saya akan membacakan dari ayat 15 sampai dengan 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Di atasnya itu Kristus yang nomor satu, yang utama. Ayat 15. Ialah adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu, garis bawah di sana, perhatikan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu Dia telah ada lebih dahulu. Dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Ada karena Dia. Ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang ke-23. Sebab itu kamu haruslah bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa. Sementara kita membaca ayat-ayat ini, saudara-saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita membawa kepada kebenaran. Firman Allah katakan, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, diciptakan segala sesuatu. Bukan saja yang di sorga, juga yang di bumi ini. Dan juga bukan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan dikatakan ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan sesuatu ada di dalam Dia. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita perlu memahami akan hal ini. Ya, bahwa Yesus Kristus
Dia sudah ada sebelum segalanya yang ada ini, saudara-saudara. Dan dikatakan juga bahwa semua segalanya ini dia yang adakan, dia yang ciptakan. Berbicara tentang keilahian, kekuasaan Tuhan, kekekalan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimana kita melihat di sini, saudara-saudara, ya, di mana dikatakan segala satu sebelum ada, ya, berbicara tentang saudara-saudara bahwa dia melintasi, ya, kurun waktu, bicara waktu atau sejarah, saudara-saudaraku. Jadi dia sudah ada sebelum ada sejarah atau waktu ini. Itu berbicara tentang kekekalan, ya. Paulus berbicara ini menekankan jemaat di Kolose karena ada yang membuat mereka ini untuk tidak setia. Sebab itu dia katakan yang terakhir, biarlah di dalam kepercayaan imanmu tetap teguh, ya, tidak goncang, dan pengharapanmu kepada Injil tidak tergeserkan karena ada pengajaran-pengajaran palsu, ya, filsafat yang hanya saudara-saudara, ya, menekankan pengetahuan saja, ya, tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, yang pertama ini kita melihat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dan juga akan mengingatkan kita juga peristiwa Natal sebentar. Ya. Bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelumnya. Dia pernah berkata, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-58. Kalau kita membaca di atas itu, di mana orang-orang Yahudi berkata, ayat 57, umurmu belum lebih sampai 50 tahun, dan engkau, dan 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Ya. Ayat 58, mereka tidak percaya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham itu ada, aku telah ada. Ya, mereka tidak percaya, saudara-saudaraku yang kekasih. Bukankah juga banyak orang yang tidak mengakui tentang keilahian Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, dia juru selamat, dia Mesias itu. Ya, hanya orang mempercayai dia sebagai guru, sebagai nabi, sebagai rasul, saudara-saudaraku yang kekasih, atau orang yang melakukan hal yang baik. Sebab itu hanya anugerah Tuhan saja kalau ada seseorang yang bisa mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Ya. Yesus Kristus sudah ada. Sebelum dia menjadi manusia berinkarnasi, saudara, dia sudah ada. Termasuk Maria yang menjadi wadah untuk dia lahir sebagai manusia. Ya, di kandang Bethlehem kurang lebih 2000 tahun yang lalu, rahim Maria pun
Yesus yang ciptakan, karena dia Allah. Sebab itu kita nggak boleh menyembah Maria. Kita hormati dia karena dia dipakai melahirkan sang juru selamat. Tapi kita tidak boleh ya menyembah kepada Maria. Karena Maria, firman Tuhan katakan segala sesuatu yang di langit, malaikat dan semuanya, ya, bahkan yang di bumi, saudara, itu dia yang ciptakan. Sebab itu nggak boleh yang ada di bumi ini apapun. Makanya itu saudara-saudaraku yang kekasih, sebenarnya kita harus menyadari hukum alam ini, bahwa apa yang ada di dalam dunia ini sementara. Bukankah kita mempelajari satu hari di hadapan Tuhan 1000 tahun damai? 1000 tahun maksud saya. Manusia seperti mimpi, seperti rumput, pagi bagus, mengembang bunga-bunga di padang. Tapi sebentar layu, hilang saudara-saudara. Lingsut katanya, layu, Mazmur pasal 90 itu. Ayat 4 sampai yang ke-6. Coba perhatikan, di dunia ini materi ini sementara. Saudara pikir ya saudara memiliki ya, sampai kapan saudara memiliki? Ketika saudara ada di peti mati, bukan materi itu tidak bisa dibawa. Walaupun saudara katakan itu kan kerja keras saudara. Kerja keras kita juga itu anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih. Sementara itu hukum alam. Dan satu waktu juga Natal itu berbicara bahwa dia datang ke dalam dunia. Karena kasihnya yang besar. Menunjukkan kasihnya yang besar, cintanya kepada manusia di muka bumi ini. Karena manusia ya hidup di dalam dosa. Hukum dosa adalah maut, kematian yang kekal, kebinasaan. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Sebab itu dia nyatakan anugerahnya, kebaikannya. Filipi pasal yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih. Filipi pasal yang kedua, kita sebentar akan memperingati akan kelahiran Yesus. Nanti kita belajar bukan saja Yesus Kristus, keilahian Yesus Kristus, dia sudah ada, dia yang menciptakan. Tapi juga saudara-saudaraku, ya, dia melakukan penebusan. Ya. Dia melakukan penebusan. Bukan saja dia menciptakan, tapi dia menebus. Filipi pasal yang kedua. Nah ini, kalau pikiran dan perasaan kita juga ya di dalam Tuhan memahami akan ini, ayat 5, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Kita harus di dalam Dia. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia untuk Dia. Melalui Dialah kita menikmati. Ya, saudara-saudara semuanya ini. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat, dia Allah, saudara-saudara. Dia Tuhan. 100% sejati. Ya. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Tetapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati.
bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah meninggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi, dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Tadi Kolose katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 20 Kolose 1, dia memperdamaikan segala sesuatu di dalam dirinya, ya, baik yang di bumi maupun yang di sorga, sesudah mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Tentu, coba perhatikan ayat 12. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, memusuhi dari dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu jahat, yang jahat. Ayat 12. Sekarang diperdamaikan dengan tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya, dia mengambil rupa manusia, berinkarnasi. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia ada sebelum dunia ini ada. Sebab itu dia katakan, waktu Musa tanya, siapa nama? Aku adalah aku. Yesus juga berkata, dia bukan sekedar nabi, rasul, atau orang yang baik, atau guru. Dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, saudara-saudara. Dan dia, ya, berinkarnasi menjadi manusia 100%. Karena dengan tubuh jasmani Kristus itu, dia mati di kayu salib, darahnya tertumpah, dia memperdamaikan kita, saudara-saudara. Apa sih tujuan Tuhan itu menciptakan kita, menjadikan kita? Bukankah Tuhan waktu menjadikan kita ini dari debu tanah liat, lalu dihembuskan rohnya, roh Tuhan menciptakan roh manusia. Sebab itu ketika seseorang meninggal, rohnya kembali kepada penciptanya. Permasalahannya rohnya ke Tuhan atau disiksa ke neraka, itu permasalahannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, manusia diciptakan oleh Tuhan. Jika dia menjadi makhluk hidup, bukan saja menjadi makhluk hidup, gambar dan rupa Allah ada di dalam kehidupan manusia. Nah, ketika manusia berdosa, tidak taat, tergoda dengan setan, iblis, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Padahal di situ banyak buahnya di Taman Eden. Istimewa juga di tengah-tengah Taman Eden, selain buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ada buah al-hayat. Tapi tidak taat. Tuhan katakan jangan makan buah pohon pengetahuan baik. Tidak taat, saudara-saudara. Tergoda. Ya. Sehingga diusir dari Taman Eden. Ya. Sehingga kalau kita belajar, ya, dari ketidaktaatan timbul dosa-dosa lain. Saling menyalahkan. Ya, nyalakan istri, istri nyalakan ular, ular nyalakan. Nah, begitu. Dari ketidaktaatan, ya, ada dosa-dosa lain. Ya. Ada pembunuhan. Ya, ketika anaknya Habel dan Kain, Habel dibunuh, saudara-saudara. Ya. Seterus berkembang itu dosa, saudara-saudara. Sebab itu upah dosa, Roma pasal 3 itu, Roma pasal 6 itu adalah kematian. Karena dosa hilang kemuliaan Tuhan. Gambar dan teladan Allah itu kabur, saudara-saudara yang kasih. Sebab itu, ya, lewat kematian Tuhan dipulihkan gambar dan teladan Allah. Memang perlu proses, ya,
Dia menguduskan, dia membenarkan kita, menguduskan kita, bahkan menebus. Dia harus membayar, saudara-saudara. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya di atas kayu salib. Untuk keselamatannya. Harus ditebus. Ya, karena kita miliknya si iblis tadinya. Di bawah jajahan si iblis, hamba dosa. Tuhan rebut. Ya, inilah ya, kita harus mempercayai bahwa dia adalah Allah, Tuhan juru selamat, dan dia penebus kita, juru selamat yang menebus, membayar kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita melihat di sini sehingga kita diperdamaikan. Sebenarnya apa tujuan Tuhan itu? Ya, dia memberi supaya kita ini bisa berhubungan dengan penciptanya. Sebab itu saudara-saudara, mengapa ada agama mengajar orang untuk supaya ya berusaha mencari bagaimana dia bisa ya mencari penciptanya, bisa berhubungan dengan penciptanya. Hanya lewat percaya kepada Yesus kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Hubungan kita bisa dipulihkan, saudara-saudara yang kasih. Sehingga kita diperdamaikan, kita bisa diselamatkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita memahami ya lewat keilahian, kekekalan Yesus. Dia sebagai pencipta. Dan dia juga saudara-saudara penebus, karena dia datang mencintai kita. Ya. Sehingga kita hidup kita dipulihkan, hidup kita menjadi miliknya. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita memahami akan ini sehingga kita mengerti bahwa kita sudah ditebus. Tuhan memulihkan kehidupan kita supaya hidupmu sudah menjadi milik Tuhan. Kita harus mengerti ini, saudara-saudara. Sehingga kita harus hanya Tuhan dalam hidupku. Hidupku hanya bagi Tuhan, saudara-saudara. Kita mau setia sampai Tuhan. Kalau kita memahami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan dia sudah melakukan penebusan keselamatan buat kita. Sehingga kita harus mengakui. Yang kedua adalah di mana kita, coba kita baca Yohanes pasal yang ketiga. Kita harus percaya. Supaya kita tetap menikmati ya hidup ini. Karena hanya di dalam dia menciptakan segalanya. Dan segalanya untuk dia. Hanya di dalam dia kita bisa menikmati saudara-saudara berkat-berkat. Coba Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Bapa mengasihi anak. Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak itu, dia beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara. Ya. Dia akan memperoleh hidup yang kekal kalau dia percaya. Dan dikatakan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak itu tidak akan melihat hidup. Dengan kata lain, kalau dia percaya berarti dia juga taat. Mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia mau ada di dalam Tuhan. Jadi percaya juga harus taat. Yang percaya memperoleh hidup yang kekal, berarti juga yang taat.
memperoleh hidup. Karena dikatakan berikutnya, tidak taat kepada anak itu tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Jadi perlu saudara-saudaraku yang kekasih kita untuk tetap percaya, ya, untuk tetap melakukan, untuk taat, ya. Kalau enggak, kita tidak menikmati berkat, ya, tetapi murka Allah. Jadi yang kedua, ya, selain tadi kita memahami akan keilahian, ya, kekekalan, dia juga melakukan penebusan sehingga, ya, dia yang utama, ya. Yang kedua adalah kita mau tetap percaya dan taat. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bahwa Tuhan itu sumber, ya, sumber segala-galanya akan hidup kita ini. Jadi marilah kita tidak perlu, ya, takut, ya, karena Dia yang menguasai waktu, Dia yang menguasai sejarah, ya, ya, karena segala sesuatu, ya, berbicara tentang, ya, waktu, urutan waktu, bahkan juga ini berbicara tentang Dia yang menciptakan. Dia adalah Tuhan, berarti Dia pencipta, Dia maha, Dia berkuasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, berbicara tentang kedudukannya, bahwa Dia maha, Dia berkuasa. Ya, kalau kita sebagai miliknya Dia, saudara-saudara, ya, kalau Tuhan ada di pihak kita, tentu kita tidak perlu takut, ya, menjalani kehidupan ini karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi firman Tuhan saya tidak panjangkan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya hanya mengingatkan, ya, biarlah kita memahami bahwa Yesus Kristus yang kita percayai, kita sembah, kita layani, saudara-saudara, di mana kita berbuat ibadah, Dia adalah Tuhan, Dia juru selamat, Dia menebus, ya. Biarlah kita mau tetap percaya dan taat, ya, apa yang, ya, tetap teguh, ya, iman kita, ya, jangan digoncangkan, ya, pengharapan kita jangan digeserkan, ya. Kita yakin dan percaya kalau kita bersama dengan Dia, Dia tertinggi, Dia maha, ya, Dia mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, tentu dapat menolong, ya, kehidupan kita ini. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Biarlah Dia tetap tinggal di dalam kehidupan kita, saudara. Waktu hari Kamis, waktu hari Jumat saya memberikan pelajaran, ya, ada dua yang ingin menguasai hidup kita, Tuhan dan iblis, ya, di dalam hati kita. Biarlah Tuhan yang menguasai hidup kita, sehingga kita dapat menikmati hidup ini, hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia seperti air. Seperti air yang mengalir di hatiku. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa buat kita, berdoa untuk firman Allah yang kita dengar. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku
bersama-sama Haleluya. bahwa Dia seperti air, kuasanya, Yang mengalir kasih-Nya, kehadiran-Nya mengalir dalam setiap kehidupan gereja Tuhan. Lewat kehadiran-Nya Dia memuaskan kita, memberikan jawaban, memberikan kekuatan. Haleluya. Engkau jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ya Yesus, urapi kami, jamah kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, ku percaya Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Haleluya. Engkau yang mencipta kami. Engkau yang berkuasa di dalam kami. Haleluya. Engkau yang mengatur kehidupan kami. Kami ada hari ini karena Engkau yang memberkati. Biarlah hati kami bersyukur kepada Engkau, menempatkan Engkau yang terutama dalam kami. Haleluya. Dunia mau merusak hubungan kami dengan Engkau. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Engkau mengingatkan kami. Engkau yang terutama dalam kami Tuhan. Kami bekerja, kami berkarya, kami melayani, karena Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah. Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah pusat penyembahan kami, tidak ada yang lain. Di tempat ini kami memuliakan Engkau Tuhan. Di tempat ini kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Sedang bekerja di tempat ini. Roh Kudus sedang menjamah setiap kami. Haleluya, mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir bagi kami, memenuhi kami, memuaskan kami. Api Roh Kudus membakar roh kami. Haleluya, ada kekuatan baru, ada semangat baru. Haleluya, dengan penuh kesadaran Tuhan, kami mau utamakan Engkau dalam kehidupan kami.
Haleluya, saat kami bekerja, kami mengutamakan Engkau Tuhan. Segala aktivitas kami mau mengutamakan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Penuhi hidup kami, penuhi kami Tuhan. Kalau kami tidak menyadari akan kebaikan Tuhan, ketika kami tidak menyadari keagungan Tuhan, kuasa dunia sudah menutupi jiwa roh kami. Hari ini Engkau celingkan kembali Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Selama ini waktu kami dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan ketidaktaatan, dipenuhi dengan keangkuhan, dipenuhi dengan kemunafikan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami menghormati Engkau, Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Dipenuhi dengan roh-Mu, kami gereja-Mu perlu Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau memenuhi kami. Haleluya, sepanjang jalan hidup kami boleh dipimpin oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, dahsyat dan berkuasa. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami taruh kehidupan kami. Roh Kudus, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Kekuatan Tuhan juga akan mengalahkan kekuatan dunia yang mulai menguasai kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami melihat Engkau di depan kami. Terima kasih. Yang membuka jalan dalam setiap kami. Memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Memberikan kekuatan penghiburan dalam setiap kehidupan kami. Dan memberikan kekuatan kesembuhan bagi umat-Mu yang alami sakit Tuhan. Amin. Terima kasih kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan firman ini akan mengubah prinsip kami yang salah selama ini Tuhan. Kami mau utamakan Tuhan dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan membawa persembahan. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan diri untuk membawa persembahan kami. Engkau menguduskan tangan kami, hati kami juga. Supaya di saat kami melakukan ini Tuhan, kami lakukan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan juga akan menerima dengan sukacita dan berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih. Kami membawa persembahan ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus dan berkat Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu. Haleluya. Amin. Doa penutup oleh Bapak Gembala. Haleluya.
Para Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mungkin mereka yang mengikuti secara online, engkau boleh mengangkat tanganmu. Ingatlah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu Dia yang ciptakan, Dia yang kendalikan. Dia juga telah menebus kita, menyelamatkan kita. Biarlah kita tetap teguh, percaya, setia terus. Biarlah Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kita percaya Dia berkuasa atas segala-galanya. Saudara-saudara yang terkasih, bermasalahankah di dalam rumah tangga, di dalam hidupmu, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, usahamu, Dia berkuasa untuk menolong, menyelamatkan kita. Kasih-Nya begitu besar. Biarlah kita tetap di dalam Dia, mengalami kasih, mengalami keajaiban, perbuatan-perbuatan bersama dengan Tuhan, menikmati hidup ini, karena kita adalah milik Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat Tuhan, dengan beban berat, dengan persoalan, dengan kekurangan, kelemahan, kebutuhan mereka. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah, mujizat Allah, mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kami yang percaya. Kuasa Tuhan dinyatakan buat kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan menolong kami dan rencana ke depan, baik doa, puasa bersama, dengan wilayah maupun acara Natal kami tanggal 15 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau beracara juga perayaan Natal anak-anak TK di Gahayu juga tanggal 14 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Acara Pilkada DKI Jakarta ini Tuhan Yesus tanggal 27 November kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat dan Engkau juga yang sudah menyiapkan pemimpin yang akan memimpin daerah kami. Tuhan memberkati juga Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, juga para menteri, kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami keamanan dan berkat Tuhan dinyatakan, karena kami ada di dalam negeri ini, kami ada di dalamnya, kami umat-Mu percaya bahwa Tuhan berkuasa atas pemerintahan ini, atas yang ada di dalam dunia ini, segalanya atas dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil Tuhan Yesus, mereka berikan dengan iman Tuhan, berkati yang mengembalikan milik Tuhan, ya, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan kepada mereka, mereka akan tuai lagi di bulan depan. Sebentar kami akan pulang, baik dengan berjalan kaki, kendaraan umum maupun kendaraan kami pribadi. Tuhan tibakan dengan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, tolong sepanjang minggu yang berjalan lagi. Tuhan tolong umat-Mu yang tidak hadir, Tuhan jamah dengan kuat kuasa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, tim pelayanan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.